Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Azizah dari kelas PAI 4C yang akan mempresentasikan mata pelajaran materi PAI SMP yang berjudul Toleransi dan Menghargai Perbedaan Menyuburkan Kebersamaan. Toleransi adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata toleran. Jika dikaitkan dengan bahasa Arab, toleransi sepadan dengan kata tasamuh. Kata tasamuh sendiri artinya mengizinkan atau saling memudahkan. Jika ditarik kesimpulan dari kata toleran dan tasamuh, maka toleransi adalah tindakan yang membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menegang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain, toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi, sebaliknya tercermin sikap yang kuat atau istiqomah untuk memegangi keyakinan atau pendapat sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sikap toleransi merupakan sikap yang mampu dan mau menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada. Toleransi dalam pandangan Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, toleransi dalam agama Islam dapat diartikan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Seseorang yang dengan sukarela dan penuh kesadaran memilih satu agama, maka yang bersangkutan telah berkewajiban untuk melaksanakan ajaran tersebut secara sempurna. Dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak seagama, Islam mengajarkan agar umat Islam bertindak baik dan bertindak adil. Dan Al-Quran juga mengajarkan agar umat Islam mengutamakan terciptanya suatu perdamaian hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lainnya. Manfaat toleransi hidup beragama dalam pandangan Islam. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan. Yang kedua, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Yang ketiga, tercipta keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, menciptakan rasa kekeluargaan. Yang kelima, menimbulkan rasa kasih sayang satu sama lain. Karakteristik toleransi. Yang pertama, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Yang kedua, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga, kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima, rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. Yang keenam, mudah dalam berhubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian. Yang ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Yang kedelapan, terikat dan tunduk pada agama Allah tanpa ada rasa keberatan. Unsur-unsur toleransi. Yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang lain. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, saling mengerti. Hal yang dapat membantu sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menahan angkara murka. Yang kedua, memaafkan dan berlapang dada. Yang ketiga, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kelima, bijak dalam bermedia. Dan yang keenam, menjalin silaturahmi antar umat beragama. Pentingnya sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat. 1.
Belajar menghargai setiap pendapat antar individu bisa menjadi modal penting untuk menghindari perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, tidak hanya menghindari gejolak perpecahan, tetapi sikap toleransi juga bisa membuat hubungan antar manusia menjadi lebih erat. Yang ketiga, setiap agama mengajarkan sikap toleransi antar umat lain yang beragama berbeda. Iman adalah satu tonggak dalam menciptakan masyarakat bertoleransi. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta kepada negeri sendiri. Yang kelima, sikap toleransi di kehidupan sehari-hari menjadi pemutusan satu masalah bisa melalui langkah musyawarah dan mufakat. Contoh sikap toleransi Nabi Muhammad. Toleransi beliau bila memutuskan. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki yang menagih Rasulullah sembari bersikap kasar kepada beliau. Maka para sahabat pun hendak menghardiknya. Beliau bersabda, "Biarkanlah dia, karena setiap orang mempunyai hak untuk berbicara. Berikan untuknya seekor unta, lalu berikan kepadanya." Para sahabat berkata, "Kami tidak mendapatkan kecuali yang bagus jenisnya." Lalu beliau bersabda, "Belikanlah dan berikan kepadanya, karena sebaik-baik kalian adalah yang terbaik keputusannya." Hadis Bukhari dan Muslim telah menjelaskan bahwa sikap toleransi sudah ada pada zaman Nabi. Dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus mempunyai dan menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Indonesia adalah negara dengan berbagai keragaman agama, ras, suku, dan bahasa yang terbagi dalam pulau-pulau. Berkeyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang mampu mempersatukan bangsa. Oleh karena itu, pengetahuan, sikap, dan perilaku saling menghargai perlu dikembangkan sehingga menunjang tercapainya Bhinneka Tunggal Ika. Kami Indonesia, kami berbeda, tetapi kami satu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.